Pancasila menjadi dasar negara kita, Indonesia. Beragam suku, budaya, ras, bahasa, dan agama menjadi keunikan tersendiri bagi Indonesia. Unity in diversity, itulah semboyan kita. Tapi, apakah hal tersebut sudah terimplementasikan dengan baik dalam kehidupan kita? Mari kita bahas bersama mengenai relasi antar agama dalam bersosial di Aswara, Asumsi Bersuara. Hai semua, perkenalkan nama aku Keisha dan juga rekan saya Riaya. Kami akan menjadi host pada hari ini. Jadi, gimana nih kabarnya Kak Rea? Wah, kabar aku baik banget sih Kak Keja. Kalau Kak Keja sendiri gimana nih kabarnya? Aku baik. Oke Kak, bentar. Aku udah ngeliat teman-teman kita yang spesial banget hari ini boleh datang ke sini nih Kak. Dan aku penasaran banget sih. Dan kayaknya teman-teman semua juga penasaran banget nih Kak. Boleh dong kita perkenalan dulu dari kakak yang sebelah sini dong, nama dan juga asal daerah. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Deandra Keisha. Asal saya dari Purworejo, Jawa Tengah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rahel Kristiana, asal dari DKI Jakarta, khususnya Jakarta Barat. Halo semuanya, nama aku Eka Ristiasti, asal dari Bandung, Jawa Barat. Halo semuanya, aku Siska Alishita Tengkek, asal dari Wonosobo, Jawa Tengah. Oke, jadi Kak Dea, Kak Rahel, Kak Eka atau Kari nih manggilnya? Eka aja dan Kak Siska. Oke. Nah, kakak di sini kan berasal dari daerah yang berbeda, walaupun sama-sama dari Jawa sih. Iya, sama. Nggak apa-apa. Jadi kita di sini melakukan survei mengenai relasi antar agama dalam bersosial, yang jawabannya itu beragam banget nih Kak. Bisa kita lihat nih diagramnya. Nah, di sini aku mau nanya ke Kak Eka dulu nih. Kak Eka sendiri pernah nggak sih menghadapi konflik perbedaan agama dan juga bagaimana cara kakak mengatasinya? Oke, kalau dari aku, konflik dalam beragama tuh udah sering banget ya kayak. Iya, betul. Karena dari SD, SMP, SMA tuh aku sekolahnya di SMA negeri yang notabene-nya banyak banget agama di situ. Jadi bukan hanya agama apa aja. Dan kebetulan tempat tinggal rumahku juga di perumahan yang bermacam-macam budaya agamanya. Nah, untuk konflik sendiri beberapa kali terjadi, bahkan ada yang sampai sekarang aku belum bisa mengatasinya. Tapi mungkin untuk konflik kecil mungkin bisa dimulai dari diri kita sendiri masing-masing. Misalnya kita mulai mau menerima open terhadap kepercayaan mereka, jadi kita lebih lebih bisa menerima, jadi mengurangi konflik Toleransi juga. gitu ya. Oke, kalau misalkan dari Kak Rahel sendiri gimana nih? Kalau dari saya pribadi, karena dari dulu mungkin ya sekolah gitu ya masih tetap di Jakarta aja, sampai kuliah juga mungkin melipir ke Tangerang dikit gitu ya. Konflik yang dihadapi dalam beragama mungkin bukan konflik gitu ya. Saya belum pernah mengalami konflik beragama. Kemungkinan ada terjadi perselisihan antar mungkin teologi dari agamanya masing-masing, dari agama lain dan agama lain. Tapi untuk konflik sendiri, konflik secara besar itu belum pernah saya hadapi gitu ya. Kemungkinan paling sekecilnya adalah perbedaan argumentasi aja dari masing-masing macam-macam agama mungkin di sekitar kita gitu ya, dari bersekolah SD, TK, SMP dan SMA seperti itu sih. Kalau misalnya dari Kak Cika sendiri? Kebetulan nih banget, saya nih pernah ada experience tentang konflik ini. Jadi lebih kayak ke diskriminasi waktu kecil. Nah, saat kecil kan kita belum bisa mencerna sesuatu dengan baik kan. Nah, jadi karena kebetulan saya Kristen, mayoritas yang Islam. Jadi di mereka itu ada ajaran doktrin gitu kalau yang bukan Islam itu kafir gitu. Oh Tapi iya sering. Iya kan, tapi mungkin itu tuh kurang diperjelas gitu. Jadi anak kecil itu pada saat itu nangkepnya, oh ya berarti aku ini kafir gitu. Maksudnya aku Iya. ya, aku kafir gitu. Nah dari mereka itu sering banget kayak ngejek, oh kamu kafir gitu. Atau mungkin mereka sering bilang gini kan, kalau yang bukan Islam itu nggak akan masuk surga. Nah jadi mereka itu sering banget teman-teman aku ngajak, ayo cik masuk Islam aja, masuk Islam biar nanti kita bisa ke surga bareng. Karena jujur nggak tahu ya gimana cara ngatasinya, kan aku juga masih kecil, jadi kayak mereka juga sering
nanyain di agamamu kok gini sih, kan padahal yang bener tuh ini. Jadi tanpa melihat toleransi seolah-olah kitab mereka tuh juga sesuatu yang mutlak gitu. Mungkin gimana ya, kalau cara ngatasinnya harusnya dari pembelajaran yang mereka dapat mungkin harus diperjelas sedikit ya, dengan juga jangan kayak harus ada toleransi yang lebih diajarkan lagi, apalagi mereka kan anak kecil kan, jadi harus benar-benar hati-hati aja sih ngajarinnya. Tapi semakin dewasa itu lebih berkurang sih, walau masih ada beberapa yang rasis gitu. Oh, that was so sad to hear that, tapi udah dilalui. Jadi kalau sekarang sendiri gimana nih? Sekarang apakah sama teman-teman yang beda agama? Sekarang karena udah kuliah di kebetulan swasta Kristen juga, jadi ya udah gak pernah lagi sih kayak gitu. Oke. Nah, kalau kakak-kakak yang lain juga pasti pernah dong ya berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda keyakinan. Nah, aku mau nanya nih khususnya ke Kak Dea, apa yang jadi menurut Kak Dea sendiri ada nggak hal yang perlu dilakukan supaya kebersamaan antar umat beragama ini dapat terjalin dengan harmonis? Kalau dari saya sendiri ya, kalau misalkan ditanya pengalaman juga sebelum-sebelumnya, mungkin gak se-ekstrim dari Kak Cika kali ya. Mungkin lebih, kurang lebih sama lah sama kayak Kak Rahel, sama kayak Kak Eka, nggak pernah ada konflik yang gimana-gimana. Justru kalau sama teman dewasa ini lebih kayak ke diskusi bersama nih, kayak open discussion jadinya, jadi bikin suasana makin rame. Kalau ditanya soal tadi bagaimana cara mengatasi diskriminasi ya buat orang-orang yang nggak bisa menyuarakan gitu. Iya, supaya bisa terjalin dengan harmonis. Oh, pastinya tentunya yang kita pelajari bareng-bareng, yang kita tahu ada kata menghormati, saling menghargai satu sama lain. Itu sih yang pentingnya, itu sih Kak. Jadi menghargai, Oke, ini menarik banget sih Kak pembahasannya. Iya, iya. Jadi kita balik lagi ke data nih yang sudah kita dapat, yang sudah kita bagikan ke teman-teman kita di luar sana. Jadi ada sekitar 28,6% dari 35 responden, mereka itu pernah mengalami diskriminasi, baik secara verbal maupun non verbal. Tapi kebanyakan dari mereka itu mengalami secara verbal. Mari kita coba telaah lagi deh, kenapa hal ini masih bisa terjadi di kehidupan kita di masyarakat. Untuk Kakak Eka sendiri, ada saran nggak sih buat teman-teman di luar sana yang mengalami diskriminasi tapi takut untuk melawan atau menghadapi hal tersebut? Oke, kalau kita kena diskriminasi dan kita ngerasa kecil itu wajar banget ya, itu sifat alami kita. Dan kadang pelaku diskriminasi itu mencari titik emosional kita, di mana kita merasa paling rendah. Nah, aku mau ngasih tips aja kalian yang kena diskriminasi, jangan merasa diri kalian itu rendah. Cukup percaya diri aja. Kalau bisa temukan komunitas di mana kamu bisa merasa lebih kuat, kalian bisa merasa lebih kuat bersama. Mungkin kadang secara kita nggak sadar kali ya, kita tuh bercanda konteksnya ya, tapi teman kita itu menganggapnya nggak bercanda, kayak menganggapnya itu sebenarnya beneran gitu loh, jadi dia masih tersinggung seperti itu. Mungkin kita bisa lebih hati-hati dalam mengucapkan kata-kata kita saya. Mungkin kalau dari aku mau nambahnya sedikit kali ya Kak, kalau tentang bagaimana cara menyuarakan, bener banget yang udah dibilang sama Kak Eka tadi, kita berusaha buat open ke orang-orang yang kita percayai. Mungkin juga kita bisa bilang ke orang-orang yang punya kuasa gitu kan, yang bisa melawan diskriminasi itu sendiri. Kita mempercayai orang-orang atau komunitas-komunitas, kita ajak diskusi bersama, karena sebenarnya perubahan besar itu datang dari diskusi-diskusi yang kecil yang bisa membawa perubahan, dan kita harus berani untuk menyuarakan hal tersebut. Gitu sih Kak. Iya bener banget tuh Kak Dea. Nah, aku mau nanya nih ke kakak-kakak semua, jadi nanti jawabnya boleh giliran, dan mungkin kalau misalkan Kak Kezia ada pengalaman juga bisa banget disampaikan ya. Nah, menurut kakak-kakak pernah nggak sih merasa minder atau takut dihakimi karena keyakinannya? Dan dulu mungkin pernah ngalamin dulu, terus gimana nih cara ngatasinnya? Kalau dari aku pribadi, aku sebagai anak yang juga tumbuh di dalam lingkungan yang minoritas, waktu itu di sekolah pas SD juga Kristen sendiri, dan jadinya pernah ngerasa kayak aku juga jadi pengen kayak mereka, kok aku nggak kayak mereka, karena biasanya mereka tuh kalau pulang sekolah sering cerita, sore aku mau ada kegiatan agama nih, terus kayak aku ngerasa kok aku enggak, aku jadinya juga kayak kok aku jadi ngerasa yang aku tuh aneh, jadi juga pengen kayak mereka gitu. Jadi kalau aku dulu ngatasinnya lebih ke yang tanya ke orang tua sih, kayak kenapa ya aku nggak kayak mereka. Jadi dari situ mama dan papa aku ngejelasin kayak kenapa aku nggak kayak mereka, karena ya itu
itu merupakan keyakinan juga agama yang kita anut gitu kan. Jadi ya nggak bisa disamain karena kita mempunyai keyakinan gitu kan terhadap agama kita. Kalau dari Kak Dea sendiri boleh ceritain pengalamannya? Kalau dari aku sendiri ya, kalau itu biasanya sih pikiran-pikiran aku waktu kecil ya, kayak mungkin Karya tadi udah cerita. Tapi puji Tuhannya udah dewasa ini semakin udah bisa berpikir lebih jernih gitu tentang kepercayaan. Kalau misalkan sebenarnya semakin kita berusaha untuk menyesuaikan diri kita sama lingkungan kita, semakin kita kehilangan jati diri kita sendiri. Jadi lebih ke bagaimana kita meyakini kepercayaan apa yang kita yakini. Jadinya orang-orang, saya juga yakin mereka bakal menghormati apa yang kita yakini karena kita percaya, karena kita berani untuk ya meyakini apa yang kita yakini gitulah, asal kita nggak menyimpang dari norma-norma yang ada gitu sih Kak. Rahel? Kalau dari saya sendiri bersyukur banget karena dari kecil mungkin ya lingkungan juga dan orang tua juga mendukung, nggak ada diskriminasi ataupun apa ya perbedaan status sosial berdasarkan agama gitu ya. Mungkin stigma-stigma yang terbentuk sekarang kita dari kecil kali ya, dari masa kecil, dari masa sekolah SD, TK. Nah, bersyukurnya di sekolahku itu kita semua memandang rata status agama, jadi nggak meninggikan atau merendahkan agama manapun. Dan kemudian mungkin sebagai orang yang mau kita yakini dalam suatu agama, kita sendiri harus percaya dulu akan keyakinan agama yang kita miliki dulu. Kemudian kita tahu bahwa agama kita ya udah yang kita yakini gitu dan yang kita percaya, dan jangan memiliki iman kosong di dalam agama kita sendiri. Pastinya kita harus tahu juga dan isinya juga. Kemudian untuk menghormati dan mentoleransi harus banget ada di dalam setiap diri kita karena kita saling menghormati setiap orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda di antara kita. Gitu sih dari aku. Oke, kalau dari aku sendiri sih dari kecil emang aku orangnya percaya diri ya. Jadi untuk kata-kata minder itu nggak terlalu berasa di aku. Tapi aku mau underline banget dari kata-kata tadi ya. Dimana kita kalau kita mau menyesuaikan diri sama lingkungan kita bisa kehilangan jati diri kita. Itu bagus banget teman-teman, bisa kita jadiin hidup juga. Jadi kalau misalnya kita ada di lingkungan itu nggak usah terlalu membawa dengan lingkungan itu. Cukup jadi Diri kita aja. keep jati diri kita sendiri. Kalau aku relate banget ya sama yang tadi Kak Rea, pengalamannya Kak Rea sama kayak aneh kan ngerasa beda sih. Terus sampainya tapi bedanya aku nggak bisa nih ngomong sama orang tua karena emang kita nggak lumayan deket. Akhirnya pas aku di posisi remaja, aku berdoa sama Tuhan. Aku nggak tahu mana agama yang benar, tapi kiranya aku diizinkan untuk benar-benar mengalami Tuhan gitu. Nggak cuma meyakini, nggak cuma melaksanakan, tapi benar-benar mengalami Tuhan. Terus seiringnya aku bertambah dewasa, aku banyak banget ngerasain mukjizat Tuhan dalam hidupku. Dan itu yang buat aku makin, aku yakin agama ini tuh emang aku dilahirin dan dipilih untuk ke agama ini. Keren banget sih Kak. Kalau aku sendiri sih mungkin aku kayak Kak Eka ya. Aku tipe orangnya nggak terlalu mempedulikan ya opini-opini orang lain yang sekiranya negatif atau nggak membangun buat aku. Jadi kayak ya udah aku jalanin aja apa yang aku percayai kayak gitu. Dari pembahasan tadi itu banyak banget yang bisa kita ambil nih Kak. Dimana kita sebagai masyarakat yang majemuk memang sudah seharusnya dan sewajarnya memiliki sifat toleransi. Seperti bunyi sila kelima. Oke Kak, interesting banget dan berakhirlah sudah kita pada sesi podcast kita hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Oke, I wanna say thank you so much ke teman-teman semua karena udah mau meluangkan waktunya ya kan untuk boleh sharing-sharing pengalamannya yang interesting banget, yang Diundang pengalaman yang sangat berharga ya. Iya, Hostnya jadi juga tahu. keren banget. Wah, thank you banget nih Kak. Oke teman-teman, demikianlah sehingga asumsi suara menutup suaranya pada hari ini. Thank you. Hai.